Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya mohon izin untuk berbagi praktek baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri Jatirogo. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan karena meluangkan waktunya untuk berbagi budaya positif di SMK Negeri Jatirogo. Semoga apa yang saya dapat di program pelatihan guru penggerak dapat meningkatkan kualitas SMK kita tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini harapan kita semua, kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif melalui perilaku manusia dengan posisi kontrol yang kita miliki atau keyakinan yang kita sepakati dengan menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan penyelesaian segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu budaya positif yang akan kita sebarkan ke kita semua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini dapat terwujud dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengajarkan anak didik kita untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, untuk mewujudkan disiplin positif, kita lebih ke arah untuk mendorong atau mengontrol perilaku yang timbul dari diri kita sendiri tanpa melakukan sebuah dorongan baik berupa motivasi ataupun hukuman-hukuman. Jadi disiplin positif ini diusahakan timbul dari kehendak atau hati nurani kita sendiri. Motivasi untuk membentuk perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pada dasarnya perilaku kita itu kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini timbul dari orang lain, dari motivasi internal, dari motivasi eksternal. Nah, harapannya untuk mewujudkan perilaku disiplin positif itu kita bisa menumbuh kembangkan melalui atau timbul dari nilai-nilai yang kita percayai tanpa ada motivasi dari luar, yaitu berupa hukuman atau berupa penghargaan, berupa apresiasi atau berupa
berupa hukuman. Misalkan anak-anak untuk kesadaran datang tepat waktu ke sekolah, yang datang pagi misalkan kita kasih tas baru, itu termasuk motivasi dari luar karena datang pagi karena menginginkan tas baru, atau datang pagi karena takut dihukum oleh kesiswaan misalkan. Jadi itu termasuk motivasi yang timbul karena orang lain. Namun harapan perilaku manusia yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri, dari kesadaran sendiri. Waktu istirahat 3 menit lagi. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menghindari motivasi internal baik berupa hukuman atau pemberian penghargaan, itu harus kita minimalisir sehingga kita dapat menimbulkan motivasi yang timbul dari diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk posisi kontrol sebagai guru itu ada 5, yaitu kita bisa menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Misalkan ada siswa datang terlambat, jika kita memosisikan diri sebagai penghukum, kita tanpa meminta konfirmasi dari siswa itu, kita langsung menghukumnya. Misalkan push up 10 kali, jadi tanpa kita lihat alasan kedatangan terlambat kenapa, langsung kita hukum. Kamu datang terlambat, saya hukum push up 5 kali. Nah, itu posisi guru yang kita gunakan adalah posisi menghukum. Terus kemudian misalkan ada anak terlambat, langsung kita tanya, kenapa kamu terlambat? Kamu akan menjadikan sekolah ini tidak tertib karena kamu datang terlambat. Sehingga siswa itu akan merasa bersalah karena terlambat, tanpa kita tahu terlambatnya itu kenapa, atau banyak ngobos, atau ada halangan di jalan, atau macet. Tanpa kita konfirmasi, langsung kita vonis gara-gara kamu terlambat sekolah kelihatannya tidak tertib. Jadi kita posisikan siswa itu seakan-akan bersalah. Terus kemudian seorang guru juga bisa memosisikan diri sebagai teman. Sebagai teman. Kalau di SMK kita posisikan sebagai teman itu biasanya rawan, karena cenderung ada perilaku yang berlebihan buat kita. Misalkan kita posisi teman dengan siswa wanita kan agak rawan. Waktu istirahat telah berakhir. Kepada seluruh siswa, silakan untuk memasuki kelas masing-masing. Ya, kita lanjutkan untuk posisi kontrol guru sebagai teman. Misalkan ada siswa terlambat, misalnya, Pak Teguh, kenapa kamu terlambat? Mas Teguh, kenapa kamu terlambat? Nanti saya kesiswaan dibari Bapak Kepala Sekolah. Jadi di sini kita guru menyalahkan dirinya sendiri biar siswa itu tidak merasa bersalah, tapi merasa nyaman dengan ketidaktertibannya itu. Jadi untuk posisi teman itu kira-kira seperti itu. Untuk guru sebagai posisi memantau, kita kan punya tata tertib yang di buku biru itu. Di sini misalkan ada siswa misalkan terlambat,
siswa itu langsung kita tunjukkan tata tertib mana yang kira-kira siswa itu melanggar tentang peraturan datangnya pembelajaran yang berlaku di SMK Negeri Jatirogo. Misalkan datang jam 7, siswa datang jam 7.15 menit, dan ternyata kita sudah membuat aturan bahwa jam 7.15 menit itu termasuk terlambat, sehingga kita sebagai guru bisa menunjukkan tata tertib untuk memantau bahwa yang dilakukan siswa itu suatu kesalahan. Berikutnya adalah posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer. Di sini guru bersifat netral. Jadi siswa itu salah, siswa itu melanggar suatu tata tertib, tapi kita memberikan suatu solusi sehingga siswa itu tidak merasa bersalah, tidak merasa minder, tapi kita guru membimbing atau mengarahkan supaya kira-kira untuk datang terlambat itu tidak diulang lagi itu seperti apa. Jadi diharapkan untuk Merdeka Belajar ini guru itu diposisikan sebagai posisi manajer, memberikan solusi. Misalkan si siswa itu terlambat, kita tanya, misalkan terlambat karena malamnya bergadang main HP, terus karena main HP tidurnya kemalaman terlambat, dan kita tanya kira-kira datang ke sekolah terlambat itu benar atau salah. Kita posisikan seperti itu. Misalkan siswa menjawab itu tidak benar, lah kira-kira benarnya gimana supaya datangnya tidak terlambat? Ya kita tidur lebih awal supaya main HP-nya tidak terlalu malam, supaya nanti besoknya bisa sekolah datang lebih awal. Itu posisi kontrol yang kita miliki di sini sebagai penghukum. Dan rata-rata di SMK ini masih kita pakai yang ini, seperti di TKR pakai yang ini. Jadi salah benar itu saya pakai ini, saya hukum seperti ini. Saya shock terapi supaya dia nurut. Ternyata salah untuk pembelajaran yang seperti itu. Jadi kita harus mendorong siswa untuk melakukan sikap disiplin positif, itu harus keluar dari kesadaran siswa sendiri. Jadi sistem kontrol yang kita pakai, kita merasa mengatur itu karena si anak itu mengizinkan kita untuk diatur. Misalkan kita suruh push up, anak-anak nggak mau, Pak, saya nggak mau push up, itu kan hak si anak. Jadi kita itu rumongso bisa ngatur, rumongso bisa mengendalikan siswa, padahal itu rumangsa kita itu karena kita masih diizinkan sang anak untuk diatur. Jadi misalkan anak datang terlambat, ya saya nggak mau dulu, Pak, saya pulang aja. Kan sebenarnya kan tergantung anaknya. Tapi anak-anak mungkin masih menghargai kita, hukumannya kita lakukan seperti itu. Jadi harapannya pembelajaran di implementasi Guru Merdeka itu kita bisa mengantarkan siswa menjadi manusia yang bahagia dan selamat sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi kita dikehendaki untuk guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu. Berikutnya untuk posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di sini kita membimbing murid kira-kira perilaku yang kurang benar itu menjadi benar, dan itu tanpa sebuah tekanan dari kita, Bapak Ibu guru. Jadi sebuah kesadaran yang timbul dari diri sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kita guru SMK sangat sebuah tantangan yang sangat berat kalau kita murid posisikan seperti ini. Jadi kita harus bisa memberikan metode pembelajaran, sistem pembelajaran yang bisa menjadikan murid itu nyaman, semangat belajar, atau yang istilahnya sekarang itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya, untuk menjadikan disiplin positif, kita bisa mengawali dengan pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kita ini kita mulai dari suatu kesepakatan. Jadi kita tawarkan, jika kita misalkan di semester awal kita wali kelas membuat kesepakatan yang nantinya menjadikan sebuah keyakinan kelas yang kita buat bersama. Dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak satu pihak, keinginan guru saja atau murid saja, tapi keinginan kedua pihak bahwa keyakinan sekolah kelas nanti jika kita langgar itu merupakan itu sebuah kesalahan pribadi karena sudah kita sepakati kok masih dilanggar. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya hukuman. Jadi di situ dia merasa bersalah sendiri. Dan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misalkan saya ingin kelas kita datang tepat waktu, jadi setiap jam 7 harus semuanya hadir. Kita tawarkan siswa setuju atau guru setuju. Nah, misalkan salah satu contoh kesepakatannya itu untuk dijadikan keyakinan kelas. Berikutnya diharapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seorang guru diharapkan bisa menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayangkan keyakinan. Tujuannya adalah agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kemandirian murid dan tanggung jawab murid sangat diharapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada lagi kekerasan, bully-bulian. Itu harapannya kurikulum Merdeka seperti itu. Berikutnya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini pengertian daripada segitiga restitusi. 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita bisa menstabilkan identitas itu dengan kata-kata misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi
kesalahan yang dilakukan siswa itu tidak semata-mata membuat siswa itu kecil hati atau rendah hati, tapi kita stabilkan dulu. Jadi tidak kamu saja yang melakukan kesalahan ini. Paling tiga, anak-anak itu sudah bisa merasa dihargai identitasnya. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah itu. Misalkan dengan menggunakan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan. Ini untuk memvalidasi sebuah tindakan yang salah. Kemudian dari pertanyaan pematik ini kita bisa yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi anak itu kita benturkan lagi ke suatu pernyataan di kelas yang sudah kita jadikan keyakinan, yang kira-kira yang dilanggar itu apa. Terus kita mengasih solusi, kamu ingin menjadi apa, atau kira-kira solusi apa yang kita bisa selesaikan daripada suatu permasalahan itu. Itu untuk 3 tahapan segitiga restitusi. Jadi untuk yang pertama, untuk menstabilkan identitas, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi ke identitas sukses. Kemudian untuk langkah kedua segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kepatuhan tertentu, kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Guru agar bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kalau ada siswa salah, biasanya kita langsung menghukum, kita bisa proaktif untuk mencarikan, membuat solusinya. Dengan cara menggali dan mengakui kepatuhan murid akan memperbaiki kelupaan dengan murid. Berikutnya adalah dengan F5. Menanyakan keyakinan, langkah segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, motivasi yang timbul dari diri sendiri. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah itu menjadi tindakan yang benar. Nah, itu tadi adalah budaya positif yang saya tawarkan ke sekolah kita, berupa disiplin dengan cara menjadikan keyakinan pernyataan kelas menjadikan keyakinan kelas dengan mengedepankan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada tanggapan yang kira-kira bisa memperpanjang waktu saya. Pak, tanya. Ya, silakan Bu. Untuk segitiga restitusi ini sudah dipraktekkan, Pak? Sudah Bu. Ya, itu maksudnya bisa diceritakan segitiga restitusi ini itu sudah dilaksanakan, terus hasilnya bagaimana, Pak? Karena tadi kan dibilangnya selama ini PKR itu, selama di PKR ya itu hampir semuanya itu entah salah entah benar, kadang-kadang ya tahu-tahu udah dikasih hukuman aja. Jadi anak-anak itu takutnya ke Bapak Ibu guru yang di TKR itu karena takut dihukum.
dipraktekkan dan di sini begitu. Terima kasih Bu Kesi atas tanggapannya. Sebelum saya jadi guru penggerak, sistem kontrol yang Guru penggerak. sebelum saya jadi sebelum saya mengikuti program guru penggerak, Oh iya. Oke. saya menggunakan sistem menghukum. Jadi saya untuk mendisiplinkan anak langsung saya hukum anak itu. Benar atau salah saya hukum. Saya buat shock terapi biar disiplin. Ternyata setelah saya belajar program guru penggerak itu salah. Jadi setelah saya mendapatkan pengetahuan tentang restitusi ini, jika anak melakukan suatu kesalahan, langsung saya praktekkan. Saya cari informasi kenapa kesalahan itu dilakukan, kemudian alasan kenapa melakukan kesalahan, dan kira-kira solusi apa yang bisa memperbaiki kesalahan itu bagi murid itu sendiri. Jadi kita di sini saya menggunakan sekarang sudah menggunakan sistem kontrol manager. Jadi kita mengurangi semaksimal mungkin kekerasan di lingkungan pendidikan. Jadi sekarang hukuman-hukuman sudah tidak boleh, kita harus benar-benar melayani dengan metode pembelajaran yang baik dan sistem pembelajaran yang baik sehingga kita dapat menjadikan pembelajaran yang merdeka, yang menyenangkan. Seperti itu Bu Kesi. Mungkin ada lagi Pak Zaki. Coba kita pamit. Bentar Pak ya, belum Pak. Suaranya biar masuk. Maju biar. Maju biar nih ngobrol. Pak. Ya Pak Zaki, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki. Saya ini belum mengikuti program guru penggerak. Makanya sekarang saya ikut semacam apa ini? Seminar atau apa ya? Biar saya terinspirasi ikut program ini. Yang ingin saya tanyakan Pak Budi, kita tahu sendiri kan anak SMK itu seperti apa. Nah, setelah Anda melakukan segitiga restitusi ini, kan pasti akan dibandingkan dengan cara yang terdahulu. Bagaimana perbandingannya Pak? Efektif mana cara segitiga restitusi ini dengan cara kuno yang biasa kita alami? Terima kasih Pak Muzaki. Sistem pembelajaran sebelum misalkan sistem kolonial, pembelajarannya itu sifatnya satu arah. Jadi siswa itu harus utoh waloh itu harus nurut sama bapak ibu guru. Tapi setelah saya belajar tahapan segitiga restitusi ini dan sudah dipraktekkan oleh tentunya yang menciptakan ini, Profesor siapa itu lupa, untuk penyelesaian masalah segitiga restitusi ini lebih efektif karena di sini kita dilatih untuk menampung aspirasi siswa. Jadi siswa terlambat itu tidak letterlek langsung salah. Kita cari dulu permasalahan terlambat kenapa, kira-kira terlambatnya itu disengaja atau tidak. Kemudian dari misalkan kesalahan itu kira-kira bisa diperbaiki atau tidak tanpa guru membuat suatu aturan, misalkan upacara jam 7.15 kalau tidak sini berhenti di tempat, nanti saya tindak masing-masing seperti itu misalkan. Itu tidak ada lagi. Jadi siswa itu melakukan suatu tata tertib atau keyakinan sekolah itu berdasarkan apa itu kesadaran diri Pak Jadi dengan
tahapan segitiga institusi ini kita bisa sama-sama membuat nyaman, apalagi sekarang posisi guru ini semakin berat. Salah sedikit dilaporkan, salah sedikit dikeroyok orang tua wali murid, salah sedikit dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi kita harus hati-hati dalam pelayanan siswa yang lebih bagus. Saya kira seperti itu Pak Yaki. Ya, terima kasih. Saya tanggapi lagi Pak. Iya, monggo. Ini kan segitiga restitusi ini kalau menurut Pak Budi sendiri, apakah ini sesuai dengan tata tertib sekolah yang masih menganut sistem scoring? Apakah itu sesuai dengan segitiga restitusi? Kalau tidak, harusnya bagaimana tata tertib sekolah? Terima kasih. Terima kasih Pak Yaki. Harapan dari pemerintah program guru penggerak. Jadi guru penggerak yang sudah ribuan ini diharapkan bisa membuat sebuah prakasa perubahan di sekolah masing-masing. Jadi harapannya calon guru penggerak nanti bisa menjadi manajer atau wakil manajer. Jadi paling tidak wakil top manajemen, sehingga paling tidak mempunyai sebuah kekuatan di suatu lembaga itu untuk mempraktekkan program-program yang sudah diterima guru penggerak itu. Jadi guru penggerak itu setelah turun ke lembaga masing-masing itu harus bisa membentuk sebuah yang namanya prakasa perubahan. Jadi bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolahan untuk yang pertama bahkan bisa mengkritisi visi misi yang sudah berjalan di sekolah. Apakah ini sudah sesuai dengan implementasi Guru Merdeka atau belum? Kalau memang sistem scoring itu dianggap tidak relevan lagi, itu guru penggerak dengan cara berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, bapak ibu guru dan warga sekolah yang lain. Kalau memang scoring itu tidak relevan, ya kita ubah menjadi relevan. Jadi kita benar-benar melayani untuk memperdekakan siswa yang kita SMK kita itu. Saya kira seperti itu Pak Yani. Oke, monggo Bu Farikatus. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ini sekedar sharing dan juga mau minta tanggapannya Pak Budi selaku calon guru penggerak. Nah, tadi kan kita guru itu mempunyai 5 posisi kontrol dan mayoritas di SMK Negeri Jatirogo ini saya pun ini berposisi sebagai penghubung di sini. Nah, menurut Pak Budi, apakah posisi sebenarnya yang terbaik adalah posisi kita sebagai manajer, seorang guru itu sebagai manajer bukan sebagai penghubung. Tetapi jika diterapkan di sekolah kita di SMK Negeri Jatirogo dengan karakter siswa yang seperti itu, apakah posisi kontrol sebagai guru yang sebagai manajer itu efektif? Lalu saya sendiri pengalaman di kesiswaan, bagaimana kalau kita mengkolaborasi sebagai manajer juga sebagai penghubung. Kalau sebagai manajer contohnya seperti ini, nah kenapa kamu kok terlambat? Maaf Bu, bangunnya siang. Lah kenapa kok bangunnya siang? Maaf Bu, saya begadang tadi malam ngopi. Lah gimana caranya biar bangun pagi dan seterusnya. Setelah itu dilakukan ternyata besoknya terlambat lagi kalau tidak dihukum. Bagaimana kalau mengkolaborasi kita sebagai guru itu sebagai manajer juga sebagai penghukum? Menurut Pak Budi seperti apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Bu Farika. Tepuk tangan untuk Bu Farika. Terima kasih Bu Farika. Memang untuk posisi kontrol sebagai guru, untuk keadaan SMK yang Istimewa. pembelajaran anak yang semangatnya menurun, jadi kita itu satu arah, kita itu berbalik arah, tidak satu arah. Guru semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, yang dicerdaskan tidak semangat, jadi tidak ada kesinkronan. Itu merupakan sebuah tantangan kita di SMK.
Namun demikian, kita harus tetap melakukan sistem kontrol sebagai manajer, di mana misalkan kita punya siswa yang banyak, ini 1.500, kita bisa menjadikan anak misalkan target 30% itu aja sudah sangat bagus. Jadi untuk implementasi Guru Merdeka ini, misalkan sebuah pembelajaran, misalkan saya belajar satu kelas itu misalkan mengikuti dengan serius 10 anak yang 24 anak kuncar kacir, itu kita sudah termasuk bagus, dengan kondisi minat belajar anak di zaman Z ini yang sangat kacau. Jadi anak-anak sekarang ini mintanya instan, pinter instan, langsung lihat YouTube langsung bisa tanpa mulai proses. Jadi mintanya langsung hasilnya saja yang sesuai yang dikehendaki. Namun demikian, di sini kita tetap memerdekakan murid. Walaupun demikian, guru di sini hanya sebagai petani. Seorang petani itu hanya bisa mengasih pupuk, menyiram padi untuk menjadi tumbuh, dan padi itu akan memberikan buah yang bagus atau mati itu sudah tergantung Gusti Allah. Jadi kita di sini cuma menuntun minat dan bakat siswa sesuai kodratnya masing-masing. Makanya di sini kita diharapkan bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang paling tidak kita melihat profil belajar siswa dulu untuk melakukan sebuah metode pembelajaran. Jadi di sini benar-benar untuk posisi kontrol menghukum di sini harus banget opsi yang paling terakhir dan jauh sekali. Jadi apalagi posisi guru sekarang sudah terjepit banyak tuntutan dari masyarakat. Bahkan yang viral terkini, guru menyuruh anak sholat aja bisa dilaporkan ke pihak hukum dengan denda 50 juta. Bayangkan, di lain pihak kita disuruh membentukkan siswa yang berprofil Pancasila, yaitu berakhlak dan berkelakuan baik. Nah, kita laksanakan, kita ternyata bisa dihukumkan. Jadi sebuah paradigma atau tantangan bagi guru untuk tetap menahan diri sebagai manajer dengan meminimalisasi sekali guru sebagai kontrol, sebagai penghukum. Jadi kita benar-benar melaksanakan tata tertib. Besok kalau bisa bunyinya jangan tata tertib sekali, yaitu kesepakatan sekolah. Jadi kalau sudah kesepakatan sekolah itu semua stakeholder, mulai kepala sekolah, wali murid, siswa, guru itu membuat kesepakatan bersama. Nanti kalau kita langgar merupakan suatu kesalahan pribadi, jadi merasa salah pribadi. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada apresiasi, misalkan ranking 1, ranking 2 salah-salah, itu sudah agak zamannya lagi. Jadi apresiasi, hukuman diharapkan untuk diminimalisir, sehingga implementasi Guru Merdeka ini benar-benar bisa melayani siswa sesuai dengan kodrat dan perkembangan zamannya masing-masing. Saya kira seperti itu, Bu Farka. Oke, monggo Bu Saiti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah
salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan budaya positif di sekolah adalah semua warga sekolah itu melaksanakannya dengan kesadaran diri. Mereka masing-masing memiliki motivasi internal untuk melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara atau langkah yang efektif agar siswa ini memiliki motivasi internal dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Saidi. Jadi untuk memunculkan kesadaran diri pada siswa untuk melakukan suatu budaya positif, suatu kedisiplinan positif, kita harus memulai pada diri kita masing-masing. Kita bisa mengidentifikasi kira-kira pembelajaran seperti apa, kira-kira pelayanan yang seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik. Kita akomodir semua. Misalkan saya ingin pembelajaran yang nyaman, ruangannya ber-AC, gurunya ramah-ramah, terus penyampaian yang jelas. Kita semuanya kita akomodir. Dari keinginan-keinginan individu itu kita kelompokkan, kita kumpulkan menjadi sebuah keyakinan. Setelah itu diyakini merasa baik, keyakinan itu kita tingkatkan menjadi sebuah kesepakatan. Sehingga jika suatu saat kesepakatan itu kita langgar, itu merupakan sebuah pelanggaran yang timbul dari diri sendiri, sehingga tidak ada saling menyalahkan pihak satu ke pihak yang lain. Jadi di sini kita dengan cara menumbuhkan suatu komitmen, yaitu rasa tanggung jawab pada diri kita sendiri, biar motivasi secara internal tanpa dorongan dari pihak lain itu bisa terwujud baik bagi diri siswa atau bagi diri Bapak Ibu sendiri. Jadi misalkan kalau jam 7 TET Pak Zaki dan muridnya sudah sepakat untuk memulai pembelajaran, Pak Zaki dan siswanya jam 7 TET sudah ada di dalam kelas dan dalam keadaan sudah siap menerima sebuah pembelajaran. Saya kira seperti itu Bu Saidi. Gimana? Berapa menit? 43 menit. Saya kira cukup ya. Kurang. Tambahin. Ya silakan Pak Nur. Jangan bicara sama kita. Harus itu ada. Bisa untuk es masuk orang kayak kostas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi Utomo yang telah mengundang kita semua hadir di acara presentasi teorinya Pak Budi dalam mengikuti program guru penggerak. Pak Budi, saya bisa minta tolong untuk dikembalikan ke yang manajer Pak Budi. Yang mana tadi harus dikontrol. Nah ini, menurut saya yang disampaikan Pak Budi itu sangat ideal sekali, dan pendidikan karakter yang benar mas seperti itu. Jadi, tapi apakah yang jadul-jadul ini mutlak kesalahannya juga belum tentu juga. Seperti dilakukan Pak Budi pada jurusannya tadi, itu sebagai teknik sebetulnya. Jadi kalau kita dulu kuliah ada namanya psikologi pendidikan anak.
kita mengenal karakter si A, si B seperti apa. Ini penanganannya memang beda-beda begitu. Ada anak itu lemah lembut, ada si rada cantas, ada yang keras dan lain-lain. Jadi pendekatan pada anak itu memang sangat bervariasi sekali kalau kita berbicara psikologi anak. Sehingga makanya Pak Budi di sini sebetulnya saya lebih sebetulnya bukan penghukum, jadi bukan penghukum, tapi katakanlah bahasa halusnya itu pelaksana kesepakatan sekolah dengan pihak siswa atau wali murid. Jadi mau pegah dari penghukum, kata-kata dengan penghukum, kesepakatan tadi loh yang dilakukan, misalkan kalau terlambat atau masuk kelas setelah guru masuk ke mesin jajan di kantin namanya gitu, maka harusnya seperti apa itu tertera. Jadi bukan hukuman, kesepakatan. Ini jadi agak rumit karena istilahnya yang dipakai penghukum. Ada penghukum, padahal guru kan tidak menghukum. Karena semuanya dari penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman pemantau, manajer. Ini masuk dalam satu ranah yang namanya pendidikan. Pendidikan variatif, karena psikologi anak beda-beda. Orang semodel jalur ini dikai hukuman ya, nah. Orang jalur itu curhat ya, nah. Mulai itu sih curhatan ya ada, curhat merasa bersalah. Orang sing bro ya ada. Teman saking akrabnya yang pelagi ada, termasuk ini manajer. Ini kok dulu kok sebagai manajer? Kalau saya lebih cenderung begini, kita itu bukan manajernya, kita itu melatih siswa agar siswa itu mampu memanajeri dirinya sendiri, bukan gurunya. Siswanya biar bisa bergerak sendiri, dia hanya bisa mengatur waktunya kapan, saya harus bagaimana, saya harus bersikap seperti apa, itu kita latih anaknya. Kita latih anak untuk menjadi manajer dirinya sendiri, si manajer dari diri benar-benar saja ya. Jadi ini sudah betul sebetulnya istilahnya saja penghukum, bersalah, ini sebetulnya adalah sportivitas ya, lebih tepat, tidak medeni. Makanya kemarin itu ada anak yang RDKS itu membuat acara judulnya Jerit Malam Saya Suruh Rubah. Ini jeritnya kok medeni, kok jerit malam, kok gak ada nih hiburan malam, kok jerit malam. Kata-kata Reda bikin itu tahu, sudah bikin apa sini bocah surupan nama itu jerit ya, pakai cara rubah. Itu sebetulnya hanya istilah saja, namanya saja dirubah, nanti tidak begitu menakutkan begitu. Jadi saya mohon minta yang tadi sudah saya setengah setuju ini sudah idealnya seperti ini. Idealnya cuma istilah-istilah saja. Isi hukuman diganti kesepakatan. Ngono kae merasa bersalah. Kesadaran maksudnya ini, kesadaran pelek. Saya minta yang kesadaran orang itu kan ada 3, karena dihukum, karena dihadiahi, karena saya kasih kondisi terlalu begini. Dengan tanah betul. Cacing diundang tak sitor. Nah ini Jam terbang telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Ini ya, karena saya guru agama. Orang itu beribadah, bersesuatu. Itu realitanya kebanyakan. Yang sampai makom ini itu hanya sedikit sekali. Berapa persen itu? Rata-rata makomnya kalau tidak ini ya ini. Ini makom wali. Mama dewi itu loh, sholat. Iku mau mesti rokok aja nih. Coba gara rokok beres gak sholat tau? Iya. Bener loh. Umpama gara surga mau api-apian susah pak, curut-curut pak cepet lah. Ya, jadi ini rata-rata orang itu berbuat. Kalau tidak ini karena ini dasarnya. Makanya dalam pendidikan itu ada anak-anak ketika rokok nek gak sholat, kemudian berrokok. Mungkin nek berbuat baik terus bersurga. Karena psikologi anak nyampainya baru ini ya, baru nek
dia melakukan sesuatu itu mungkin oleh ganjaran atau tidak melakukan sesuatu karena apa? Karena guru ini memang psikologi. Saya juga pernah waktu kita kunjungan kembali dulu itu ada sedikit apa yang pemandunya itu agamanya Hindu. Nah beliau bilang gini, Pak, saya itu iri sama orang Islam. Ya kenapa Pak? Karena orang Islam dari kecil anaknya sudah dididik, disuruh ini diwajibkan ini, dikata-kata ini surga dan neraka dikenalkan. Kalau di Hindu tidak, di Hindu itu curculan Pak. Kau pengen sembahyang yo sakarepmu, sebenarnya kau nurut hati gak perlu paksaan, sebenarnya kau ikhlas dan sembahyang tidak ada paksaan dari kecil. Tapi resikonya Pak, baru untuk belajar kayak gitu juga harus sembahyang, gak pernah dilatih dari awal, tidak pernah dilatih dikenalkan nanti kalau kamu masuk surga, kalau berbagai neraka tidak pernah. Karena ibadah sadar, ternyata malah kebelajaran sampai besar pun tidak sembahyang itu di Bali. Jadi ini sebetulnya adalah faktor psikologi saja. Nyampainya kan makom mali Pak, ini makom mali. Kalau mali itu ibadah jelas seperti gini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sebetulnya hidup saya mati saya kumaha Gusti, yo gak arep surga gak di neraka. Seperti siapa? Seperti Robertul Adawiyah itu. Gusti nek aku ibadah itu kok gara-gara jalur surga, wis tutupan surga bantu kayak hamba-hamba mulyane iki lho. Terus nek Gusti nek aku ibadah kok gara-gara di neraka, wis lebone aku di neraka. Ngono. Nek Robertul Adawiyah kok makome saya ini. Dan sebetulnya tidak salah. Idealnya seperti ini ya, Budi. Saya setuju. Idealnya orang seperti ini. Kita ngajar, yuk rumah sana waktu guru sapi. Ngajar masih guru, tidak apa guru ngajar. Terus berapa menit Pak? 52 Pak. 52. 8 menit. Oh 8 menit ya, terima kasih Pak Budi. Jadi saya tidak bercanda tapi saya mendukung pernyataan Pak Budi. Jadi saya benar semua. Cuma itulah hukuman di guru penggerak itu kalau bisa tidak dipakai, lebih baik cenderung kesepakatan. Jadi guru bertindak karena berdasarkan kesepakatan yang ada. Terima kasih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Aunur, luar biasa refleksinya untuk budaya positif. Saya kira untuk pembagian budaya positif ini kita cukupkan sekian ya. Semoga apa yang kita bisa sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu guru di SMK Negeri kita tercinta. Jika dalam penyampaian atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini ada kekurangan, saya calon guru penggerak Angkatan 9 minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan bagi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Selamat siang. Doa, mulai. Doa selesai. Terus istirahat, gerak.
Terima kasih anak-anak. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Pada awal pertemuan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi nantinya kesepakatan kelas ini akan kita jadikan patokan atau semacam aturan di kelas sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, kalian silahkan membuat keyakinan kelas. Yang kedua, kalian silahkan membuat kelas yang kira-kira kalian impikan seperti apa. Nanti kalau setelah kalian buat, kalian yang untuk keyakinan kelas nanti ditempel di sini. Kemudian yang untuk impian kelas kita pasang di sini. Nanti kita rangkum bersama-sama sehingga menjadi kesepakatan yang harus kita laksanakan bersama-sama. Jadi kita sebelum kegiatan belajar mengajar, kita bisa melaksanakannya dengan nyaman tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Oke, silakan anak-anak, silakan menulis untuk keyakinan kelas dan kelas yang diimpikan. Silakan menulis. Gimana, sudah apa belum? Oke. Kalau sudah, silakan maju satu-satu, jangan bareng-bareng. Kita menempel dulu yang keyakinan kelas. Silakan di sini satu-satu. Mulai dari belakang, silakan. Dari belakang, monggo. Yang keyakinan kelas ditempel di sini. Ya, maju. Ya, sini. Ya, betul. Ya, betul. Berikutnya, ayo silakan. Ayo terus. Berikutnya. Silakan terus. Nanti ini kita jadikan kesepakatan kelas yang kita jalani bersama-sama. Kita jadikan komitmen bersama-sama. Ayo langsung terus. Sudah cukup ya. Kita sudah dapat sampel untuk keyakinan kelas dan kelas yang kita impikan. Sekarang saya minta kamu silakan maju ke depan membacakan ini keyakinan kelas. Yang pertama apa? Keyakinan kelas menghormati satu sama lain. Menghormati satu sama yang lain. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Oke, berikutnya yang kedua. Tidak membuang sampah sembarangan, termasuk ke dalam laci. Tidak membuang sampah sembarangan di dalam laci. Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju. Ya, berikut baca lagi. Menjalankan piket sesuai jadwal. Setuju nggak? Setuju. Oke. Terus yang berikutnya. Menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Setuju nggak? Setuju.
Ya, bagus. Terus berikutnya. Murid bisa mendengar setiap penjelasan yang diberikan oleh guru, supaya agar setiap murid tidak berbicara sendiri. Murid bisa mendengarkan penjelasan guru yang diberikan oleh guru. Murid tidak berbicara sendiri. Setuju gak? Oke, bagus. Berikutnya. Mempunyai lapangan yang luas. Mempunyai lapangan yang luas. Kira-kira cocok gak? Kita kan kesepakatannya di dalam kelas. Kalau di lapangan kan di luar kelas. Berarti yang ini tidak setuju ya? Oke, silakan duduk. Berikutnya perwakilan lagi. Ya, kamu membacakan kelas yang diimpikan. Monggo, silakan. Ruang kelas yang menyenangkan adalah impian para siswa, karena untuk kenyamanan belajarnya kelas yang saya mau juga fasilitasnya lengkap. Contohnya kipas, stop kontak, lampu agar siswa nyaman. Minta fasilitas kelas, kipas yang nyaman, setuju gak? Setuju. Ya, bagus. Terus berikutnya. Ruang kelas yang menyenangkan adalah impian para siswa, karena untuk kenyamanan belajarnya hanya bukan kenyamanan tapi fasilitasnya juga harus mendukung. Oke, fasilitas lagi, setuju ya? Setuju. Oke, berikutnya. Ingin mempunyai AC di kelas. Minta AC di kelas, fasilitas lagi, setuju gak? Setuju. Ya, boleh. Terus. Ingin memiliki kelas yang bersih dan nyaman saat pembelajaran. Ingin kelas yang bersih, setuju ya? Setuju. Oke. Ini kelas ber-AC lagi, yang ini. Ingin ruang kelas yang menyenangkan adalah impian kita, karena untuk kenyamanan kita dan guru. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, jadi kesimpulannya, setelah kalian membuat keyakinan kelas dan kelas yang kalian impikan, nanti semuanya ini akan saya tulis menjadi satu dan akan kita tempel-tempel di tempat strategis untuk kita jadikan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jadi ini sudah kesepakatan kita, harus kita laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Setuju gak? Setuju. Oke, terima kasih anak-anak. Kalau begitu, untuk kesepakatan kelas kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Wes.